Nah, kalau menemukan yang keluar dari mulut itu suci, hukumnya seperti ludah kita, itu masih suci. Tapi kalau menemukan yang sudah berwarna, wah itu sudah najis karena masuk ke tubuh dan sudah diolah lambung. Sama seperti muntah pun seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan iler ini. Yang menarik, seorang ulama waktu ditanya ini gimana hukum orang yang Allah coba kasih musibah seperti ini. Kata beliau, khusus buat orang yang kena musibah ini itu ilernya dimaafkan. Soalnya nggak bisa dikontrol. Kalau orang normal mungkin masih bisa. Maka iler dari mereka yang Allah uji seperti itu dimaafkan. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah hewan seperti sapi, kerbau. Ini dalam ilmu biologi disebut hewan rumensia, ya. Iya enggak? Yang belajar IPA siapa nih? Jadi dia memakan makanannya, masuk ke lambung, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Makanya, ya, mamalia kan yang punya kelenjar susu. Seingat saya rumensia, cuma nanti dicari. Jadi mereka mengunyah makanan 2 kali. Setiap kali kita melihat sapi, pasti mulutnya selalu ngunyah. Itu bukan habis baru makan, tapi apa? Rumput yang masuk ke lambung itu keluar lagi, dikunyah yang kedua kali. Pertanyaan, kunyahan dia yang kedua itu najis apa suci? Karena jelas dia keluar dari lambung, maka itu najis. Beda dengan rumput yang baru dimakan, kemudian ada yang keluar di samping-sampingnya, ya gak? Kemudian berjatuhan. Ini jelas masih suci karena belum masuk lambung. Insya Allah kalau yang punya sapi paham itu. Dia ngunyah memang 2 kali saat itu. Nah, terakhir mungkin yang perlu kita bahas itu ini masalah wanita. Ini buat yang sudah punya istri. Jadi perempuan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Di bagian kewanitaannya itu lembab. Dalam kitab fikih sering dibahas sebagai rutubatul farji, cairan lembab yang keluar di bagian tersebut. Kata para ulama, karena mereka beda pendapat, ini cairan ini keluar terus, ini najis atau enggak cairan ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memastikan cairan tersebut keluar dari mana. Apabila, ini khusus buat yang sudah menikah, kalian yang jomblo catat saja, besok penelitiannya setelah menikah. Apabila cairan tersebut di tempat di luar, apa itu di luar? Saat duduk dia, biasanya buat buang air besar di WC, duduk di atas kedua kaki, kemudian kelihatan cairan, maka itu jelas suci. Ini bukan madhi, bukan wadi. Ini cairan lembab di tempat itu. Beda ya.
Kalau madhi jelas ketika syahwat, kalau wadi jelas mungkin saat kecapean atau setelah buang air kecil. Ini nggak ngapa-ngapain, basah. Satu itu ketika di luar, maka itu suci. Yang kedua, cairan tersebut berasal dari tempat yang dimana kemaluan laki-laki masih bisa masuk ke dalamnya. Maka ini menurut Ibnu Mar'al-Jawi masih suci kalau cairannya dari situ. Yang ketiga, apabila cairannya keluar dari yang lebih dalam dari itu, maka hukumnya najis. Ini penting soalnya, apalagi buat perempuan yang memang selalu basah. Maka tinggal dicek ini dari mana, habis ngapain. Kalau seandainya dari dalam najis, kalau masih tempat yang terjangkau masih suci menurut Ibnu Umar Al-Jawi. Kalau di luar jelas-jelas maka dia masih suci. Atau yang sering kita dengar mungkin ini yang disebut dengan keputihan pada wanita. Dan ini jadi pembahasan panjang dalam kitab fikih. Ini najis apa suci? Dan karena itu pada wanita merupakan hal yang normal, kecuali berlebihan atau sampai menimbulkan aroma, maka itu penyakit. Tapi bagi yang normal itu pun tetap masih muncul di bagian tersebut. Nah, qala rahimahullah, setelah membagi najis menjadi 3, beliau Syekh Salim kemudian membahas tentang tata cara membersihkannya. Secara ringkas, yang berat dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Yang ringan cukup dipercikan, tapi dengan syarat merata ke seluruh bagian. Sedangkan yang sedang, caranya dengan menghilangkan najis. Jika masih berbekas, disiram air. Kita baca, qala rahimahullah, al-mughallaghatu, yang berat, tathuru bisab'i ghasalatin, dapat suci kembali dengan cara dicuci 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan najisnya. Jadi apabila misalkan dijilat anjing, kalau dijilat anjing kan yang udah akrab, kalau yang belum akrab digigit anjing, maka pertama hilangkan bekasnya dulu, baru dicuci 7 kali. Qala ihdahunna biturab, salah satunya menggunakan tanah. Bagaimana caranya? Bisa tanahnya duluan, baru air, atau air baru tanah, atau dicampur tanahnya dengan air, kemudian airnya keruh, itu sudah cukup 7 kali, sudah termasuk dengan tanah. Qala rahimahullah, wal mukhaffafatu, sedangkan yang ringan, tathuru birasyil ma'i, suci dengan cara memercikkan air alaiha, di tempat tersebut, ma'al ghalabati, dengan cara meratakannya, wa izalati ainiha, dan menghilangkan bekasnya, Maka dari sini dapat kita simpulkan nggak cukup, walaupun ada kencing bayi laki-laki belum makan kecuali ASI, belum genap 2 tahun, tapi mercikannya hanya di satu sisi,
atau percikannya tidak merata, atau masih ada bekasnya, ini nggak cukup. Bagaimana caranya? Hilangkan bekasnya, percikan secara merata, itu baru suci. Qala rahimahullah wal mutawassitatu, sedangkan yang sedang tanqasimu ala qismaini, terbagi menjadi dua. Ainiyatun, ainiyah yang dapat dilihat oleh mata normal, wa hukmiyah atau yang tidak dapat dilihat. Qala al-ainiyatu, yang terlihat, allati laha launun warihun wa ta'mun, yang punya warna, rasa, dan bau. Caranya gimana menghilangkan najis tersebut? Fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Harus hilangkan tiga sifat itu, warna, bau, dan rasanya. Bagaimana jika susah menghilangkannya? Susah menghilangkannya, syarat disebut susah adalah saat tidak bisa dihilangkan kecuali dipotong. Terkena kotoran hewan, misalkan baju, dicuci masih ada bekasnya, cuci masih ada bekasnya, sampai sini nggak bisa hilang kecuali dipotong, maka ini masuk yang susah. Nah, kalau sudah susah seperti ini, jika tidak bisa hilang warnanya maka tidak mengapa, atau tidak bisa hilang baunya maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah apabila masih ada rasanya. Kalau masih ada rasa, itu bukti najisnya masih ada, maka nggak boleh. Atau masih ada warna dan baunya, ada dua, itu juga tidak boleh. Maka yang masuk kategori dimaafkan jika tidak hilang adalah rasa, warna saja atau bau saja yang tidak bisa dihilangkan atau harus dipotong, maka itu dimaafkan. Qala rahimahullah wal hukmiyatu, sedangkan yang hukmiyah yang tidak tampak oleh mata normal, allati la launa wala riha wala ta'ma, yang tidak ada warna, tidak ada bau, dan tidak ada rasanya. Gimana cara menghilangkan najisnya? Qala yakfika jarul ma'i 'alaiha, cukup dengan mengalirkan air di tempat tersebut. Seperti misalkan ada karpet yang terkena kencing hewan, sudah tadi melihat hewannya kencing di tempat tersebut, tapi karena ditinggal beberapa saat kembali lagi kok nggak ada bekas, nggak ada bau, nggak ada warna, maka karena memang sudah lihat kita di situ terkena najis tapi tidak ada warna, bau, dan rasa, ini maka disebut hukmiyah, nggak terlihat oleh mata. Cara mensucikannya tetap harus dialirkan air. Nah, beberapa hal yang perlu kita singgung adalah satu, tentang cairan seperti minyak, kemudian kalau kita punya teh, punya susu, cairan apapun itu, maka hukumnya cairan sebanyak apapun berbeda dengan air mutlak yang dipakai untuk bersuci. Misalkan kita punya minyak 1 gentong besar, sebanyak apapun minyak tersebut, apabila kemasukan najis maka tidak dapat dimanfaatkan. Karena ketika Nabi SAW ditanya, minyak kalau kemasukan bangkai tikus bagaimana ya Rasulullah?
Itu kan sebenarnya bukan kemasukan bangkai, tapi memang tikusnya yang jalan-jalan kepleset nyemplung terus mati di situ, kan bangkai. Kata Nabi alaihissalam, kalau minyaknya padat, ambil bangkai dan sekitarnya buang. Tapi kalau minyaknya cair, buang semuanya. Ini menandakan cairan itu sebanyak apapun terkena najis maka merusak kesuciannya. Maka tidak boleh dimanfaatkan, kecuali apabila kita mau menggunakannya misalkan untuk mengecat. Misalkan kita punya cat kemasukan najis, bangkai, boleh kita manfaatkan untuk ngecat, tapi tidak dianjurkan untuk ngecat masjid, ngecat misalkan gerobak, ngecat kendaraan, perahu, itu tidak masalah. Contoh kedua, tadi cat ya. Misalnya kita punya madu punya banyak, kemasukan najis. Gimana caranya nih? Caranya bisa kita berikan ke lebah. Lebah itu kan, madu itu kan makanan cadangan lebah. Kalau lebah konsumsi madu yang sudah najis itu kemudian diproduksi ulang oleh lebah, maka ini madunya menjadi suci. Kalau bisa digituin. Sini ada peternak lebah nggak? Adapun hukum memberikan minum buat hewan atau makanan misalkan yang najis, yang sering kita lihat lele dikasih bangkai, kasih kotoran atau apapun yang najis, masuk ya. Masuk, bisa dikonsumsi lele, bisa besar mana. Pertanyaannya ini gimana ini hukumnya? Boleh apa enggak? Karena kita masuk bahasan cairan ini kan. Air yang terkena najis itu boleh kita kasih minum hewan. Air termasuk makanan yang najis itu boleh kita konsumsikan hewan. Maka lele ini makanan yang terkena najis, minuman yang terkena najis. Nah, kalau lele itu perlu pembahasan khusus. Kenapa? Karena ada orang pelihara lele itu bukan ngasih makanan yang terkena najis, tapi ngasih najisnya. Nah, itu kan masalah kan? Bukan makanan yang terkena najis, tapi ngasih kotoran. Nah, ini apa hukumnya? Yang saya tahu, kalau lele itu sampai berubah gara-gara kotoran yang dimakan, itu jelas najis. Maksudnya berubah bentuk dagingnya. Misalkan dagingnya berubah jadi warna kuning, atau lele itu dagingnya beraroma yang sedap lah. Nah, itu najis itu. Karena perubahannya itu terlihat. Tapi kalau selama dia mungkin dia kotoran itu bukan makanan pokoknya ya, tapi hanya selingan dia, snacknya aja, itu mungkin masih masuk gitu. Kemudian yang menarik lagi, misalkan kita punya pisau. Orang pandai besi saat buat pisau, buat parang, buat pedang, itu kan perlu air untuk menurunkan panasnya itu.
Pertanyaannya, kalau seandainya pandai besi tersebut pakai air najis, ini pisau ini hukumnya apa ini? Pisau. Kemudian misalkan kita punya daging sapi, nggak punya kita air kecuali air najis. Sekarang daging sapinya kita rebus pakai air najis, matang, kasih bawang, kasih garam, enak. Ini hukumnya apa ini? Daging sapi enak ini pakai air najis, masaknya hukumnya apa? Atau misalkan kita punya kamar mandi, saluran pembuangannya kita alirkan ke selokan. Kemudian di selokan tersebut, yarhamukallah, kita tanami apa? Sayur-sayuran. Malah subur kan itu. Sayuran itu tumbuh dari apa? Saluran pembuangan kamar mandi yang jelas najis. Bukan buat mandi, tapi emang buat buang air kecil misalkan. Ada itu. Pernah ketemu nggak? Enggak, belum. Di desa kayak gitu kan banyak gitu. Yang belum punya sapi tank misalkan. Maka semua itu